Pemerintahan Desa Curug, Kecamatan Jasinga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Dengan dilaksanakannya penyuluhan ini berharap masyarakat bisa memahami syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipersiapkan. PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat desa. Kepala Desa Curug, Aton, berharap dengan adanya penyuluhan program PTSL ini, yuk kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan tidak terjadi ekses atau hal yang tidak diinginkan. PTSL untuk wilayah Kecamatan Jasinga yang mendapatkan PTSL sekitar 6 desa dari jumlah keseluruhan 16 desa yang ada di Jasinga. Jadi yang mendapatkan PTSL itu hanya sekitar 6 desa dan alhamdulillah termasuk Curug. Kalau untuk kuota, tadi kita sudah dikasih informasi dari pihak BPN atau tim dari BPN sekitar 1000 bidang. Kalau untuk target ke 1000 bidang, sepertinya dengan hasil tadi sosialisasi dengan perwakilan masyarakat, justru sangat kekurangan dari 1000 bidang ini. Kebutuhan Curug itu, kebutuhan masyarakat Desa Curug untuk pengajuan ke PTSL itu, estimasi saya di kisaran 1200-an. Nah, justru itulah di satu sisi kita sangat berbahagia ya dari pemerintahan karena kita berusaha untuk memberikan kebutuhan atau pelayanan yang terbaik buat masyarakat Desa Curug, khususnya di bidang pertanahan untuk mengurangi konflik sengketa dan lain sebagainya. Cuman kembali lagi dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena kebijakan itu terkait berapa banyak kuota yang diberikan untuk per desa itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, tidak di desa. Kami di desa hanya mengikuti arahan-arahan pemerintah pusat. Seperti tadi pihak tim dari BPN menyampaikan, kuota untuk Desa Curug termasuk desa-desa yang lain itu 1000 bidang. Setelah tadi kita mendengar ya ada sekitaran biaya itu atau administrasi 150.000. Nah, tapi untuk kita menyampaikan kepada penerima program PTSL terkait administrasi atau biaya, karena tanda kutip di sana kita udah disampaikan tadi sebagai orang timur pasti ada biaya-biaya yang tidak tercantum di sana, katakanlah operasional panitia atau lain sebagainya. Untuk biaya kita sampai hari ini belum bisa memutuskan atau menyampaikan, karena kami di desa dan juga panitia dan kita undang juga beberapa tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat. Kita akan bermusyawarah harus berapa, intinya jangan sampai membebankan ke masyarakat kita gitu. Tetap harus diajak musyawarah dulu ya? Iya, berapanya nanti hasil keputusan bersama. Jangan sampai program ini yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, jangan sampai jadi konflik gitu, Pi. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat juga supaya paham, dan kita juga selaku panitia atau pemerintah desa supaya memahami dengan kondisi masyarakat yang ada di Desa Curug gitu. Jadi jangan sampai membebani lah ke masyarakat. Tadi saya sampaikan niat baik kita jangan sampai kesannya nggak baik nantinya gitu. Kita buat antisipasi saja, Pi. Saya berpikir kalau pihak desa yang menentukan ataupun BPN, kami kan tidak tahu batas yang sebenarnya. Jelas yang lebih tahu itu yang punya dia baik batasnya antara, katakanlah batas timur, pasti dia punya tetangga sebelah timurnya dengan siapa, dia lebih tahu. Jadi kami dari desa
tidak ingin terjadi konflik gara-gara tapal batas, seolah-olah kami berpihak kepada pemilik si A atau pemilik si B. Jadi biarkanlah warga masyarakat sendiri yang menguasai fisik tersebut, memiliki tanah tersebut, yang menentukan batasnya dengan tetangganya gitu. Saya berharap, harapan saya kepada masyarakat Desa Curug khususnya untuk dengan adanya program PTSL ini, yuk kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan tidak terjadi ekses, tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kita sukseskan program pemerintah ini bersama-sama. Saya butuh dukungan dari seluruh warga masyarakat Desa Curug, karena tanpa adanya dukungan dari seluruh warga masyarakat Desa Curug, kepala desa tidak akan bisa bekerja sendiri. Di lokasi yang sama, Sekcam Adi Priyatna menjelaskan bahwa program penyuluhan PTSL di Kecamatan Jasinga ada 6 desa. PTSL ini dulunya kalau pemerintah daerah itu Proda, tapi ini nasional, jadi dulu Prona, sekarang PTSL. Jadi 6 desa, jadi sama desa Pangau. Jadi sekarang sudah berarti 6 tambah 3 sudah 9 desa, jadi selalu bertahap. Jadi pemerintah pusat tentu melihat bahwa setiap administrasi pertahanan masyarakat, terutama pemukiman, itu harus mempunyai legalitas. Ya, manfaatnya selain memang administrasi pertanahan juga bisa dimanfaatkan secara komersil. Kalau ada kebutuhan masyarakat bisa dianggunkan untuk masyarakat berusaha. Jadi intinya masyarakat itu satu punya legalitas, dua punya jaminan untuk apabila dia punya keinginan untuk berusaha. Jadi itu mungkin yang bisa saya. Kalau yang sekarang sudah ada, kalau dulu belum. Kalau sekarang sudah ada. Jadi yang dikenakan biaya untuk masyarakat hanya 150 per buku per pemohon. Jadi itu yang dikenakan biaya secara resmi. Itu untuk administrasi pertanahannya, materai segala macam. Tapi untuk biaya misalnya teknis BPN-nya itu sudah di-cover program. Kalau teknis ada tekniknya nggak gitu, maksudnya habis tanggal sekian, bulan sekian? Kalau pengukurannya mungkin ya dalam 1 bulan ini sudah harus beres, termasuk administrasinya. Cuma memang kalau program PTSL itu ada anggaran setoran, yang penting dalam 1 tahun anggaran ini tuntas. Cuma yang jadi masalah dari belajar dari pengalaman, setiap kuota yang ada diberikan kepada desa itu ada yang tidak terbit sertifikat. Nah ini justru pengalaman ini juga menjadi acuan bahwa seharusnya kalau memang kuotanya 1.000 harus 1.000. Jadi kalau misalnya hanya 800, jadi berbicara dari desa Jasinga, Sipa, Pamekarsari, kuotanya 1.000 misalnya atau lebih, ternyata yang bisa terlayani karena itu menyangkut kesiapan panitia, administrasinya, menyangkut sumber daya manusianya, sehingga yang bisa diakomodir itu hanya di bawah 1.000. Nah, oleh karena itu saya menekankan kepada desa-desa itu untuk menyiapkan segala sesuatunya, ada cadangan lah. Tatkala ini bermasalah ada lagi. Jadi kuotanya itu harus terpenuhi. Kalau memang 1.000 ya harus 1.000. Jadi saya tidak mau mendengar kuotanya 1.000 ternyata yang dari 1.000. Nah, kurang dari 1.000. Dan itu berdasarkan pengalaman terjadi. Dari Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, BBN TV Channel melaporkan.